Kita ada inovasi yang memang akhirnya membuat kami BPMP tim juri menilai ini perlu kita berikan apresiasi. Kita datangkan ke Kupang ke acara puncak FKM. Bagaimana ceritanya Pak James Gerson Mansula? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalan dulu, nama saya James Gerson Mansula. Saya biasa dipanggil Pak James. Saya asli Sukurote, tinggalnya di Kupang, tempat tugasnya di Malaka. Jadi saat pengumuman kebetulan saya sudah ada di sini juga. Ya, jadi terima kasih juga buat apresiasinya buat kami guru-guru di pedalaman. Lewat adanya event ini, kami guru-guru di pedalaman bisa berbagi praktek baik yang sudah kami lakukan. Jadi tidak hanya di kota saja, tapi kami di kampung. Sekolah saya SMA Negeri Bolan, itulah adalah salah satu yang rutin banjir. Kalau dulu 2020 ya, Seroja, itu salah satu yang dampak banjir parah di Malaka itu di Bolan sekolah saya. Ya. Jadi sekolah saya di dusun, tapi puji Tuhan bisa tampil di ibu kota provinsi sini. Jadi saya akan berbagi, ini adalah inovasi saya membuat media pembelajaran. Jadi kalau saya lihat dari filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, pelajaran itu harus berpusat pada siswa itu sendiri. Siswa itu dia yang melaksanakan sendiri. Jadi kalau kita guru-guru biasanya yang menyiapkan media pembelajaran. Kalau ini konsepnya saya siapkan dan siswa yang langsung mempraktikkan. Jadi ini materi saya ini kelas 11 mata pelajaran geografi untuk materi tentang mitigasi bencana alam. Nah, kalau saya belajar dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu salah satu yang diperhatikannya itu materi esensialnya dan kodrat alamnya. Jadi materi kalau kita belajar tentang bencana alam, pasti orang hanya tsunami, gunung meletus. Nah, sedangkan di daerah saya, kalau di Malaka itu gempa itu efeknya tidak terlalu. Terus kalau gunung meletus juga tidak ada. Daerah Pulau Timur kan tidak ada gunung api. Jadi jarang sekali terjadi bencana-bencana seperti itu. Nah, yang paling sering terjadi jika Bapak Ibu pernah ke Malaka, pasti akan sering temu yang namanya longsor. Karena kita melewati daerah pegunungan. Nah, kenapa saya ambil tanah longsor sebagai media pembelajaran yang saya buat ini? Karena anak-anak dia menghadapi secara langsung. Kalau kita jelaskan tentang gunung meletus, dia hanya angan-angan saja. Ya. Jadi ini materi saya, kalau enaknya di kurikulum Merdeka itu kita bebas karena dia terfase, dia tidak seperti yang lama. Kita harus kejar prosesnya. 1 semester materi harus habis. Tapi kalau ini kan terfase, jadi kalau di fase F itu dia 2 tahun, kelas 11 dan 12 baru selesai. Jadi materi saya untuk mitigasi bencana alam ini 3 pertemuan. Pertemuan yang pertama itu saya buat tentang konsep, mereka tahu konsep bencana alam itu apa, jenis-jenisnya apa. Terus konsep yang kedua saya buat pembelajaran berbasis project. Nah, project ini mereka lakukan sekaligus menjadi media pembelajaran untuk mereka sendiri. Jadi pakai gardus, pakai rumput, pakai tanah di belakang sekolah, plastik, terus disiram air, itu sebagai visualisasi dari hujan. Nah, kalau kita lihat longsornya itu dari kepekatan tanah. Kalau tanahnya lumpur sekali yang jatuh, ya itu berarti longsor. Tinggal kita sebagai guru menjelaskan, karena ada yang kita tanam rumputnya banyak. Kalau ini kita lihat rumputnya banyak, tapi dia tetap longsor. Nah, kita sebagai guru harus bisa menjelaskan itu kepada anak-anak. Pak, ini Pak bilang kalau vegetasinya banyak tidak longsor, tapi kok ini longsor? Nah, kita bisa jelaskan mungkin karena airnya terlalu banyak, ya. Seperti di Takari, pohonnya banyak tapi longsor, yaitu karena curah hujannya lebat sekali. Jadi kita sebagai guru bisa memfasilitasi itu. Jadi itu sederhana, tapi bisa dilakukan di mana saja. Tidak perlu biaya yang murah, tidak perlu biaya yang mahal, murah meriah,
dapat di kios, di tempat sampah juga ada, tapi siswa lebih mudah mengerti karena dia melihat secara langsung, dia mempraktekkan. Kalau dia tidak mengerti, dia tanya, kita sebagai guru bisa langsung menjawab. Jadi itu sekian yang dapat saya bagikan hari ini. Terima kasih, Kak Widi. Baik, kita berikan aplaus yang meriah untuk Pak James. Ini yang saya bilang ya, tidak mungkin karyanya dibawa ke Lipo karena nanti lumpur semua di sini. Longsor betulan di Lipo nanti bahayanya.